Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majlis Ar-Raudhah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali menyambung Majlis Ar-Raudhah sesi Rebu sore dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan siapapun yang sakit segera sehat, dan semoga semuanya dimanapun berada dijauhkan dari segala macam penyakit dan diberi kesehatan yang manfaah dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang keutamaan berdoa. Ya, keutamaan berdoa. Doa ini artinya adalah memanggil. Da'a yad'u. Artinya memanggil. Tetapi yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mewahyukan di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Panggillah aku maka aku jawab panggilanmu. Arti sebenarnya seperti itu ya. Panggillah aku maka aku jawab panggilanmu. Tapi kita sering menerjemahkannya, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan doamu. Nah, ini banyak orang yang berdoa tapi enggak manggil Allah. Orang berdoa tapi enggak manggil Allah, hanya membaca kalimat-kalimat yang baik, membaca kalimat-kalimat permohonan, tetapi enggak pernah manggil Allah, sehingga hukumnya hanya sampai pada taraf membaca kalimat yang baik atau mengucapkan kalimat yang baik atau berbicara yang baik. Dapat pahala, ya pahalanya pasti dapat. Karena orang yang berbicara yang baik, setiap kalimat yang baik itu hasanah, itu adalah kebaikan. Tetapi kalau mau dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, ya celuen gitu ya. Panggilan. Panggillah Allah taala. Lah manggilnya pakai apa? Manggilnya enggak pakai mulut, manggilnya enggak pakai bahasa, manggilnya pakai hati. Ya, manggilnya pakai hati. Itu yang nomor satu. Nah, kalau hatinya sudah manggil, pengen cepet, ya pengen cepet, maka manggilnya niru Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Fatihah itu, bagaimana Allah sudah mengajarkan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran lewat lisan para nabi dan rasul, serta lisan orang-orang yang soleh, ya lisan orang-orang yang soleh. Artinya kalau pengen cepet jawabannya itu terwujud, ya kita tiru doa-doa para nabi, para rasul, khususnya doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hatinya manggil, lisannya ngucap. Hatinya manggil, lisannya ngucap. Nah, sayangnya itu seringkali orang nggak manggil Allah untuk minta tolong, tapi justru mengeluhkan Allah. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Sebetulnya sudah benar itu. Kalimat depannya udah betul, hatinya teriak, duh Gusti, tapi kok lanjutannya urip kok koyo ngene, hidup kok seperti ini, ngeluh. Ya, mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluhkan adalah Allah.
Karena semua proses kehidupan ini bagian daripada ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah seharusnya bagaimana? Seharusnya ya manggil, duh Gusti tulung. Nah gitu bagus. Ya Allah tolong. Ya Allah bantu saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bimbing saya untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, itu namanya manggil Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin tidak akan pernah berhenti manggil Allah. Jadi mukmin yang sejati itu hatinya tiap detik manggil Allah. Tiap detik hatinya manggil Allah, enggak putus. Ya, hatinya enggak putus manggil Allah Subhanahu wa taala. Tiap detik mau jalan manggil Allah, mau duduk manggil Allah. Mau ngomong manggil Allah, mau minum manggil Allah, mau apapun yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terus kontak, terbiasa. Makanya dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sarinya ibadah. Karena ibadah itu artinya menghamba itu artinya merasa dengan penuh kesadaran tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, miliknya Allah, terus minta tolong kepada Allah. Itu namanya hamba, namanya budaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghamba yang sejatinya menghamba adalah kalau orang sudah betul-betul setiap saat bisa doa. Makanya dikatakan as-shalah, salat itu adalah ad-doa. Salat itu isinya manggil Allah Subhanahu wa taala. Mulai Allahu Akbar, ya manggil Allah, duhai Allah yang maha besar. Ya Allah, Engkau yang maha agung, maha besar. Tidak ada yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala.